Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan dan membicarakan serta mempelajari kisah yang sangat tragis. Sebuah kejadian yang terjadi pada zaman sekarang. Bukan kisah masa lalu, tapi kisah yang baru terjadi pada tahun-tahun yang lalu, yang dekat dengan tahun kita sekarang. Kisah tentang seorang ulama besar, seseorang yang memiliki ilmu yang banyak, seseorang yang menghafalkan Al-Quran, dan seseorang yang mengarang sebuah kitab spektakuler, sebuah kitab yang dipuji oleh berbagai ulama dari penjuru dunia. Seorang yang namanya selalu membela Islam, yang selalu mencegah dari kemungkaran dan menyuruh kepada kema'rufan dan kebaikan. Seseorang yang dipuji oleh banyak orang pada saat itu. Seseorang yang membela Islam dari orang-orang yang memeranginya, dari orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Orang yang begitu hebat ini, yang dikatakan bahwa orang tersebut memiliki ilmu yang sangat banyak, tiba-tiba berubah menjadi seorang ateis, menjadi seorang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, orang tadi bukan hanya tidak beriman tapi mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki Gua Hira tempat diturunkannya Al-Quran. Dia mencaci makinya setelah dia memujinya. Dia juga mengarang lagi sebuah kitab yang menghapus semua kebaikan yang ada pada kitab-kitabnya yang terdahulu. Dia mengarang sebuah kitab yang mengatakan bahwa agama ini hanyalah belenggu, bahwa agama ini tidak akan membuat seseorang menjadi maju. Tentunya akan banyak orang yang heran mendengarkan kisah orang ini. Dan akan banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang yang berilmu, yang memiliki agama yang besar, seorang ulama besar, kenapa dia bisa berubah 180 derajat? Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menzalimi seseorang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Ada satu hal yang kadang-kadang tidak terlihat oleh banyak orang dan hanya terlihat kebaikan dari orang tersebut. Orang-orang tidak mengetahui keburukan orang tadi yang keburukannya tersebut membuat dia berubah dan menjadi pengkhianat yang mengkhianati orang tadi, yang merubah hidupnya dari iman, dari cahaya yang terang benderang menuju kegelapan yang sangat gelap. Orang tersebut, orang yang akan kita bicarakan adalah seorang yang bernama Abdullah ibnu Ali An-Najdi Al-Qasimi. Abdullah ibnu Ali adalah seorang yang dilahirkan di kota Qasim, daerah Qasim di Buraidah pada tahun 1907 Hijriah, 1907 Masehi. Ketika orang tadi dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan orang tuanya telah bercerai. Kemudian pada saat orang tersebut berumur, atau anak tadi berumur 4 tahun, pada saat umurnya 4 tahun orang tuanya bercerai. Jadi dia dilahirkan, kemudian pada saat umurnya 4 tahun orang tuanya bercerai. Ayahnya pergi
ke kota lain, kota Syariqah sekarang di negara Imarat. Kemudian dia di sana, dan pada saat usianya mulai beranjak anak-anak, Abdullah Al-Qasimi pergi ke daerah Riyadh. Dia pergi ke daerah Riyadh untuk pergi ke Syariqah menyusul ayahnya untuk bertemu dengan ayahnya pada saat dia masih kanak-kanak, di sekitar umur 10 tahunan. Ya, ketika tiba di Riyadh, di Syariqah, ketika tiba di Riyadh, dia bertemu dengan orang yang mengenal ayahnya, kemudian akhirnya orang tersebut membawanya dan pergi bertemu dengan ayahnya. Saat dia bertemu dengan ayahnya, dia sangat kaget ketika melihat ayahnya adalah seorang yang memiliki fanatik dalam beragama, fanatik yang sangat keras dalam beragama, dan orang tersebut tidak memiliki kasih sayang kepada anaknya dan juga tidak memiliki rasa belas kasihan. Jadi orang tadi mungkin salah dalam menafsirkan pemahaman tentang agama, Allahu a'lam. Tapi orang tadi diceritakan oleh Abdullah Al-Qasimi, ayahnya adalah seorang yang sangat keras, seorang yang sangat kasar, dan tentunya kekerasan tersebut dan kekasarannya dibungkus dengan agama. Dan ini banyak sekali orang yang melakukan hal tersebut ketika dia memiliki hawa nafsu yang keras dan kasar, dia membungkusnya dengan agamanya. Dan seolah-olah agama mengajarkan kekerasan dan kekasaran, padahal agama tidak mengajarkan hal tersebut. Kemudian ketika umurnya sekitar 12-an tahun, ya, atau sekitar di bawah 20-an tahun, ayahnya meninggal dunia. Dan saat ayahnya meninggal dunia, maka Al-Qasimi mulai menempuh pendidikan, mengambil belajar ke berbagai tempat untuk menempuh pendidikan agama di sana. Dia pergi ke Irak, kemudian dia pergi ke India untuk belajar hadis, kemudian dia pergi ke Suriah. Kemudian yang menjadi cita-citanya, yang menjadi impiannya adalah dia pergi ke Al-Azhar di Mesir. Dan cita-citanya itu berhasil tercapai, berhasil dia capai. Akhirnya ia berangkat ke Mesir, ke Al-Azhar. Dan Al-Azhar adalah sebuah menara pendidikan Islam, sebuah tempat. Di sana banyak ulama-ulama besar. Di sana banyak ilmu yang besar, yang banyak. Maka datanglah Abdullah Al-Qasimi ke Al-Azhar dan belajar di sana. Kemudian pada saat ia di Al-Azhar, ketika dia sudah mulai belajar di sana, dia memiliki pandangan berbeda dengan seorang gurunya yang bernama Yusuf Ad-Dajawi. Pada saat ada perbedaan tersebut, perbedaan pemikiran, maka Abdullah Al-Qasimi ini tidak menunjukkan atau tidak memiliki adab atau sopan santun yang harus dimiliki oleh seorang murid ketika menjawab, ketika dia ingin menyanggah pendapat gurunya. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dan terjadi peperangan pemikiran antara dia dengan gurunya tersebut, sehingga dia mengarang sebuah kitab judulnya Al-Buruqun Najdiyah, kilatan-kilatan dari Najd, kurang lebih seperti itu artinya. Di buku-buku tersebut dia menulis hal-hal yang positif dan baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Di sana dia membela agama Islam, membela akidah Islam. Kemudian Al-Qasimi mengarang sebuah kitab yang spektakuler yang bernama As-Sira' Bainal Islami wal Wathaniyah. As-Sira' Bainal Islami wal Wathaniyah. Pertempuran atau pertarungan antara Islam dengan paganisme. Paganisme adalah pagan adalah penyembahan berhala.
Ya, jadi arti daripada buku tersebut adalah pertarungan antara Islam dengan penyembah berhala. Buku tersebut ada 2 jilid kurang lebih, ya, dan 2 jilid besar. Kalau tidak salah sekitar 2000-an halaman lebih. 2 jilid. Dikatakan bahwa buku tersebut sudah selesai dikarang. Dikatakanlah, ada yang mengatakan bahwa buku tersebut harusnya 3 jilid, namun jilid yang ketiga tidak sampai dia sempurnakan karena orang tersebut telah berubah menjadi komunis, tidak percaya kepada Allah. Intinya Al-Qasimi mengarang kitab tersebut, dan kemudian ketika kitab tersebut dikarang, maka kitab ini tersebar di semua tempat dan orang-orang banyak yang membacanya serta mereka memuji sang pengarang kitab tersebut yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Orang-orang banyak memuji kitab tersebut. Kitab tersebut sampai dan dibaca oleh kibarul ulama, oleh para ulama besar. Mereka membaca kitab yang sangat bagus tersebut dan mengatakan bahwa kitab tadi adalah kitab yang spektakuler, kitab yang sangat hebat yang dikarang oleh Abdullah Al-Qasimi, dan itu menunjukkan ketinggian ilmunya dan kehebatannya di dalam menulis sebuah kitab. Sampai-sampai seorang ulama yang bernama Abdul Zahir As-Samih, kalau tidak salah, beliau adalah seorang imam Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, sampai mengatakan bahwa innal Qasimi, sesungguhnya Al-Qasimi, dafa'a mahral jannah bi kitabihi, sesungguhnya Abdullah Al-Qasimi telah memberikan mahar surga karena kitab tersebut. Perkataan tersebut Allahu a'lam, ya, apakah riwayatnya benar atau tidak, Allahu a'lam, tapi sampai tersebar perkataan tadi bahwa Abdullah Al-Qasimi telah membayar mahar surga dengan kitabnya, karena isi kitab tersebut membela Islam, karena isi kitab tersebut menghancurkan dan meluluh lantahkan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kemudian Abdullah Al-Qasimi dipuji dalam berbagai syair atau di dalam berbagai puisi-puisi yang memujinya. Salah satu diantaranya adalah perkataan di antara para ulama yang memujinya mengatakan bahwa yaqulul haqqu la yakhsha malaman wa dhalika 'indahu ni'mal mata'u. Dia mengatakan, Al-Qasimi mengatakan kebenaran, tidak takut celaan siapapun, karena itu baginya adalah sebaik-baiknya hal, sebaik-baiknya perkara. Sira'un baina islamin wa kufrin yaqumu bihi al-Qasimi syuja'u, pertarungan antara Islam dengan kekafiran yang dilakukan oleh Al-Qasimi yang sangat berani. Jadi perkataan sira', pertarungan di sini adalah untuk memuji kitabnya yang tadi saya katakan yang bernama Sira'un bainal Islam wal Wathaniyah, pertarungan antara Islam dengan paganisme. Kemudian dikatakan laqad ahsanta fi raddin 'alaihim wa ji'tahum bima la yustata'u. Engkau telah melakukan suatu perbuatan baik saat engkau menulis kitab tersebut, dan engkau telah membuat sesuatu yang tidak ada yang bisa mengalahkanmu dan mendatangkan kitab seperti itu. Ini adalah pujian yang luar biasa untuk Abdullah Al-Qasimi. Kemudian tiba-tiba Al-Qasimi, tentunya Al-Qasimi memiliki banyak sekali kitab, mengarang banyak kitab, bukan hanya satu kitab tadi. Beliau mengarang kitab Al-Buruqun Najdiyah fi Iktisah Al-Dhulumatid Dajawiyah. Kitab lainnya dia mengatakan Syukhul Azhar wa Ziyadah fil Islam. Kemudian dia mengarang kitab Al-Faslul Hasim Bainal Wahabiyyin wa Mukhalifihim. Kemudian dia mengarang kitab Mushkilatul Hadits Nabawiyyah wa Bayanihah, dan lain-lain. Kitab-kitab yang dia karang selama dia masih menjadi seorang muslim. Kemudian tiba-tiba orang tadi berubah menjadi orang yang mulai
memiliki keraguan tentang agamanya. Dia mulai mengarang kitab lain yang menghapus, yang menjawab tulisan-tulisannya sendiri pada saat dia masih menjadi seorang muslim. Dia mengarang kitab-kitab lain, yang kitab-kitab lainnya membatalkan kitab-kitab yang terdahulunya. Kitab-kitab yang isinya adalah kekafiran, ya, kemunafikan, kefasikan, dan peperangan yang sangat sengit kepada Allah dan Rasulnya dan kepada umat Islam. Dia mencaci maki Gua Hira, dia mencaci maki Al-Quran, dia mencaci maki Rasulullah SAW, dia mencaci maki malaikat, dia mencaci maki semua umat Islam, dia mencaci maki orang Arab, dan sebagainya, dan sebagainya. Na'udzubillah minal hauri ba'dal kaur. Na'udzubillah minal ghiwayati ba'da al-hidayah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ini seperti yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang aku paling takuti pada kalian adalah rajulun qara'al Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, yang menghafalkan Al-Qur'an, yang mengerti Al-Qur'an, hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam insalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahrih. Ketika dia sudah mulai terlihat baik dengan Al-Quran tersebut, sudah mulai terlihat indahnya dirinya dengan Al-Quran yang selalu ia bawa, yang ia pelajari, dengan hadis-hadis yang ia pahami, dengan perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya yang selalu dia bawa, dan menjadi seorang pembela Islam, tiba-tiba dia insalakha minhu. Insalakh artinya adalah seperti ular yang mengelupas, yang mengganti kulitnya, yang berubah dari seorang muslim berubah menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah, dari seseorang yang tadinya mendapatkan hidayah, yang berjalan di atas hidayah, kemudian dia berubah berjalan di atas kesesatan. Kemudian wanabadahu wara'a dhahrih, kemudian dia melemparkannya di belakang punggungnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Allah berfirman, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami bulak-balik hati mereka dan juga akal mereka, pemikiran mereka, mata mereka, kama lam yu'minu bih, sehingga mereka tidak seperti orang yang tidak pernah beriman, tidak pernah merasakan keimanan. Tadinya mereka beriman, kemudian mereka berubah menjadi tidak pernah merasakan keimanan, seperti seolah-olah seperti itu. Na'udzubillah. Jadi dia mengarang sebuah kitab yang berjudul Hadhihiyal Aghlal. Ini adalah belenggu, dan yang dimaksud dengan ini adalah agama. Jadi dia mengatakan bahwa agama adalah belenggu. Agama ini adalah belenggu. Itu yang dia karang setelah dia mengarang kitab yang membela Islam, kemudian dia mengarang kitab yang memerangi Islam. Dan bukan hanya satu kitab, tapi banyak sekali kitab-kitab yang dia karang. Di antara perkataannya, atau di antara, saya akan nukilkan beberapa perkataannya tentang yang tentang tentang perkataan-perkataan dia yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membela Islam. Dia mengatakan tentang Gua Hira, dia mengatakan fakana syu'a'ul habitu wal Islam. Dia mengatakan yuqimu fi dzalikal ghari rajulun la karrijal. Tinggal di dalam gua tersebut seseorang yang tidak seperti orang-orang lain, seorang laki-laki yang tidak seperti laki-laki lain. Yahmilu nafsan la kal anfus, dia memiliki jiwa tidak seperti jiwa-jiwa yang lain. Wa qalban la kal qulub, dia memiliki hati yang tidak seperti hati-hati yang lain. Fakana syu'a'ul habitu huwal Islam, cahaya yang turun di dalam gua tersebut adalah Islam. Wa kana al-gharu huwa Hira, dan gua tersebut adalah Gua Hira. Wa kana hadzal rajulu huwa munqidhul insaniyah, dan orang tersebut adalah seseorang yang menyelamatkan manusia. Al-akbar min kabwatiha Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam,
huwa munqidhul insaniyatil akbari min kabwatiha. Dia adalah seorang laki-laki yang menyelamatkan manusia, penyelamat besar manusia dari kehancuran mereka, dari kejatuhan mereka, yaitu Muhammad Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkataannya sebelum dia murtad, sebelum dia berubah menjadi orang ateis, sebelum dia berubah menjadi orang yang tidak beriman kepada Tuhan, sebelum dia menjadi seorang komunis. Kemudian dia mengatakan di dalam kitabnya Mushkilatul Ahaditsin Nabawiyah, dia mengatakan dalam kitabnya masalah-masalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mengatakan Allahumma inna nas'aluka al-iman wa at-tuma'ninah. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman dan ketenangan hati. Wa na'udzubika Allahumma minasy-syakki wal hayrah. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keraguan-raguan dan dari kebingungan. Wa nuhdi laka atammal hamdi wath thana. Dan kami memberikan kepadamu ya Allah puji-pujian yang sempurna. Fahadha bayanun li ahadits sahihatin ashkalat ala kibaril ulama. Ini adalah keterangan tentang hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang benar berasal dari Rasulullah yang tidak dipahami dan sulit untuk dimengerti bagi para ulama besar. Dia sekarang membicarakan ulama besar. Fa'ajjala fariqun fakadzabaha. Kemudian sebagian kelompok dari ulama tersebut mendustakan hadis tadi. Waraddaha wa tahamala 'alaiha. Kemudian menolaknya dan tidak menerimanya. Fajarra al-'ammah wa ashbaha al-'ammati 'ala an yukadzibu kullama lam yuhitu bi'ilmih. Dan perbuatan mereka itu membuat orang-orang awam dan orang-orang yang seperti orang awam untuk mendustakan semua yang tidak mereka pahami dan semua yang tidak mereka miliki ilmu di dalamnya. Fazada kalamuhu ahla syakki syakkan waribatan. Kemudian perkataannya menambahkan orang yang punya keraguan menjadi tambah ragu dan menjadi tambah tidak beriman. Wa dhalla fariqun fi syakki wal hayrah. Dan sebagian kelompok tersesat di dalam keraguan dan di dalam kebingungan. Faraghiba 'anid din. Kemudian dia membenci agama. Wa awghala fi syahawati wal maladzat. Kemudian orang tadi terjebak di dalam syahwat, di dalam hawa nafsu. Wa nahnu nas'alullaha as-salamata min dzalik. Dan kami memohon kepada Allah untuk keselamatan dari hal tersebut. Kama nas'aluhu lana ar-rasyada wal hidayah fima fa'alna wa fima sawfa naf'al. Sebagaimana juga kami memohon kepada Allah petunjuk dan hidayah atas apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ini adalah perkataan Al-Qasimi, perkataan dia sebelum dia murtad. Dan kalau seandainya dia memohon kepada Allah dengan hati yang benar, yang tulus, yang ikhlas, maka Allah akan mengabulkan. Namun kita nanti akan lihat apa yang menyebabkan Al-Qasimi merubah pendapatnya. Apa yang menyebabkan orang tadi yang tadinya beriman menjadi orang yang murtad dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika orang tadi murtad, kemudian dia merubah isi atau merubah pikirannya, maka dia mengarang kitab-kitab yang isinya membatalkan apa yang telah tadi dia sebutkan sendiri dalam kitabnya. Dan kemudian bahkan dia mencaci maki Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat sebagian dari perkataannya. Tadi kita mendengar bagaimana dia memuji Gua Hira, bagaimana dia memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam kitabnya yang lain, setelah dia murtad dari agama Islam, dia mengatakan fi ghari Hira dhahabtu ila al-ghar, aku pergi ke gua Hira, ghari Muhammad wa ilahi wa malakih, ghari Muhammadin wa ilahi wa malakih. Guanya Muhammad, dia tidak mengatakan nabi, dan Tuhannya dan juga malaikatnya, ilal gharil abisil yabisil ba'isil ya'is dhahabtu ilaihi istijabatan lil awamir. Aku pergi ke sebuah gua yang pucat, yang basi, yang jelek,
Kemudian aku pergi ke tempat gua tersebut untuk menjawab perintah. Dakhaltul ghar, aku masuk ke dalam gua tersebut. Dakhaltu, aku masuk ke dalamnya. Sudimt, aku tercengang. Aku dhuhilt wa fuji'at. Aku khajilt, aku malu. Khajiltu min nafsi, aku malu pada diriku sendiri. Wa qaumi, dan kaumku. Wa dini, dan agamaku. Wa tarikhi, dan sejarahku. Wa ilahi, dan Tuhanku. Wa nabi, dan nabiku. Wa min qiraati wa mahfudati, dan dari bacaan-bacaanku dan juga dari hafalan-hafalanku. Ahadha huwal ghar, apakah ini adalah gua? Apakah ini gua Hira? Huwa alladhi laja'a wa ikhtaba'a fihi al-ilah kullat tarikh. Apakah ini adalah gua yang Tuhan bersembunyi di dalamnya, dan sampai perkataannya yang luar biasa besarnya dan penghinaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan di dalam kitabnya yang lain, manusia ini mengatakan, hal yumkin tasdiqu bi anna wathaniyat at-tauhid, dapatkah kita mempercayai bahwa wathaniyah dan keberhalaan tauhid, hiya adkhamul wathaniyat, dia adalah keberhalaan yang paling besar. Wa bi anna jami'al wathaniyat la tastati' an tunafisa al-wathaniyah allati ja'a biha nabiyyut tauhid Muhammadun mualliman wa munaffidan laha. Dan semua keberhalaan tidak ada yang bisa mengalahkan keberhalaan Nabi Muhammad, keberhalaan yang didatangkan oleh Nabiyyut Tauhid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan dan juga mempraktekkan hal tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian banyak sekali hal-hal lain yang dikatakan oleh Al-Utsaimin sampai Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti Mekah atau mufti Saudi pada saat tersebut, menghalalkan darahnya karena penghinaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berpikir, kemudian kita melihat di dalam kehidupan Al-Ghazimi ini apa yang menyebab orang tersebut berubah. Tadi saya katakan bahwa tidak mungkin seseorang itu dirubah oleh Allah begitu saja tanpa ada sebabnya. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia berubah. Ketika diperhatikan dengan seksama, ternyata orang-orang yang mengenal orang ini mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang sangat sombong, memiliki sifat sombong yang luar biasa. Dan ini terjadi bukan setelah dia murtad dari Islam, tapi sebelum dia murtad dari Islam. Makanya dia ketika mengarang kitab-kitabnya yang spektakuler, yang memang bagus, yang memang isinya ilmu, akan tetapi dia mengarang kitab tersebut, kemudian menuliskan beberapa bait, syair, dan puisi. Di antara bentuk puisinya yang diprotes oleh para ulama yang membaca bukunya dan menasihati dia supaya tidak menuliskan hal tersebut. Memang tulisan tadi sempat dihapus dari buku-bukunya yang masih dia tulis pada saat dia masih muslim, dihapus, tapi dia sempat menulis perkataannya, walau annama indi minal ilmi wal fadli yuwazza'u fil afaqi aghna 'anir rusli, na'udzubillah. Dia mengatakan kalau seandainya aku memiliki ilmu yang aku miliki dan juga keutamaan yang aku miliki dibagikan di seluruh tempat, maka semua ilmuku ini akan cukup melebihi, cukup menggantikan para rasul, para nabi. Jadi ilmu dia katakan mencukupi dan membuat para nabi, ilmu dia itu lebih cukup dari adanya para nabi. Yang mungkin inilah yang membuat dia mendapatkan hukuman yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menulis juga perkataannya, dan ini sebelum dia berubah menjadi ateis, sebelum dia berubah memusuhi Allah dan Rasulnya, dia menulis sebuah tulisan, sebuah puisi. Dia mengatakan, walau ansafu kuntul muqaddama fil amri, kalau mereka jujur maka aku adalah orang yang akan selalu berada di depan dalam setiap urusan. Walam yatlubu ghairi ladal hadithin nukri, dan mereka tidak akan mencari selain aku pada saat terjadi hal-hal yang
terjadi hal-hal yang baru, terjadi hal-hal yang mereka ingkari. Walam yubsiru ghairi mata dzukira dzaka, dan mereka tidak akan melihat selain aku ketika disebutkan kecerdasan. Ketika orang menyebutkan kecerdasan, maka mereka tidak akan melihat kecuali Abdullah Al-Qasimi. Walam yubsiru ghairi lada ghaibatil badri, dan mereka tidak akan melihat selain aku pada saat bulan purnama tenggelam. Fama ana illa syamsu fi ghairi burjiha, aku hanyalah matahari yang tidak berada dalam tempatnya. Wama ana illa durru fi lujajil bahri, dan aku hanyalah mutiara, dan aku adalah mutiara yang berada di dalam ombak di lautan. Itu adalah perkataan yang memuji-muji dirinya. Mungkin sifat kesombongan tersebut yang beberapa orang sempat melihat hal tersebut sebelum dia murtad, sebelum dia berubah dan menasehatinya, namun ternyata kesombongannya itu lebih tinggi daripada ketakwaannya dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi terus menjadi penulis sampai akhirnya dia diusir dari Mesir. Dia tinggal di Mesir, kemudian deportasi ke Yordania atau ke Lebanon, kemudian diusir dari Lebanon karena membuat kegaduhan di mana-mana, sampai akhirnya orang tadi dibalikkan kembali ke Mesir dan kemudian wafat di sana pada tahun 1996. Pada bulan Januari, ya, Abdullah Al-Qasimi wafat di tahun 1996, dan buku-bukunya pun ada sampai sekarang, masih ada buku-bukunya. Sebagian bukunya menunjukkan keimanan dia kepada Allah pada saat dia masih beriman, dan sebagian bukunya menunjukkan kekafiran dia kepada Allah dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan peperangannya melawan Islam, peperangannya melawan akhlak yang baik, peperangannya melawan peperangannya melawan kebenaran dan kebaikan. Dia membuat organisasi-organisasi yang tujuannya adalah menyamakan laki-laki dengan wanita. Dia membuat organisasi tersebut di Mesir, ya, dan orang ini mati di panti jompo, orang-orang yang sudah lanjut usia. Di sana dia mati setelah dirawat sekitar 2 mingguan. Na'udzubillah minal hawri ba'dal kawr wa minal riwayati ba'da al-hidayah. Mudah-mudahan kisah ini bisa membuat kita selalu membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membalak-balikan hati manusia, kuatkanlah dan juga teguhkanlah hatiku, tsabbit qalbi ala dinik, atas agamamu. Teguhkanlah hatiku atas agamamu. Ya, karena seseorang walaupun sekarang muslim, walaupun sekarang mukmin, dia tidak tahu apakah akan dicabut nikmat tersebut atau tidak. Dan harus kita ketahui bahwa nikmat iman dan Islam adalah sebaik-baiknya nikmat. Kemudian satu hal yang kita pelajari dari kisah Abdullah Al-Qasimi adalah kalau seseorang memiliki sifat kesombongan atau sifat-sifat lainnya yang menjauhkan dirinya dari Allah dan Rasulnya SAW, dia harus segera berusaha untuk menghindari sifat tersebut, karena barangkali sifat itulah yang mengkhianatinya, karena barangkali sifat itulah yang akan menjerumuskannya, menghancurkannya, merubah kehidupannya, menghancurkan masa depannya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi ta'ala. Oleh karena itu hendaklah kita merubah diri kita sebelum Allah merubah kita. Tentunya alhamdulillah dalam Islam tidak ada orang yang berilmu, ulama besar, ulama yang mendapatkan ilmu dari Allah dan yang mewariskan ilmu Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam murtad. Ini adalah kejadian yang sangat aneh dan kejadian yang jarang terjadi, seperti kisah Bal'am bin Ba'ura pada zaman dahulu, pada zaman Bani Israel. Ini hanya terjadi sedikit, ya, tidak seperti orang-orang yang
beragama lain, orang beragama Kristen, para ilmuwan mereka, para pendeta mereka, para ulama mereka, banyak yang masuk Islam karena mengetahui kebenaran Islam. Namun kebanyakan orang yang keluar dari Islam, bukan kebanyakan tapi hampir semua yang keluar dari Islam, mereka mencari kesenangan kehidupan dunia. Maka kita lihat sebelum mereka keluar dari Islam, mereka adalah orang-orang yang diatur oleh agamanya tidak boleh makan makanan yang jorok, tidak boleh makan makanan yang jelek, tidak boleh melakukan perbuatan yang jelek. Namun setelah keluar dari Islam, mereka minum minuman keras, kemudian mereka main perempuan dan lain sebagainya, dan itu adalah suatu hal yang sudah umum dan lumrah kita ketahui. Ya, oleh karena itu fenomena ini bukanlah fenomena yang banyak, tapi jarang terjadi dan sedikit sekali terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalaupun terjadi, itu disebabkan oleh sesuatu yang ada pada diri orang tersebut. Oleh karena itu mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita untuk menghilangkan sifat-sifat jelek yang bisa menjerumuskan kita. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.